Cabai rawit merupakan salah satu jenis cabai yang sangat populer untuk dibudidayakan. Cabai rawit atau Capsicum frutescens ini sangat cocok sekali ditanam di daerah tropis, yaitu di sekitar garis khatulistiwa. Syarat tumbuh cabai rawit antara ketinggian 0 sampai 500 ml. Namun dari hasil uji lapangan tanaman ini dapat tumbuh di ketinggian 1000 ml. Namun dengan ketinggian tempat akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman dalam berproduksi. Biasanya dalam pembentukan buah yang tidak maksimal. Di Indonesia sendiri banyak sekali jenis cabai budidaya yang sampai saat ini menjadi kebutuhan masyarakat luas. Jenis cabai dari keluarga Capsicum ini menghasilkan varian dengan kebutuhannya masing-masing. Jenis cabai budidaya yaitu jenis cabai besar Capsicum annum L, cabai merah besar, cabai merah keriting Capsicum annum farlongum, cabai hijau, jenis cabai rawit Capsicum frutescens, jenis cabai bibrida. Untuk lebih jelasnya Anda dapat baca artikel mengenal macam-macam jenis cabai. Di dalam budidaya cabai rawit Anda harus mengetahui bagaimana sifat dan karakter cabai. Biasanya jenis cabai apapun hampir sama dalam budidayanya. Jika Anda berada di daerah dataran tinggi, sebenarnya tanaman ini dapat berbuah. Namun dalam periode penanaman dan panen yang sangat minim, serta kualitas yang dihasilkan akan berpengaruh sekali pada biji yang dihasilkan dari buah lebih sedikit dibandingkan daerah yang disukainya. Sehingga bobot pada buah cabai rawit akan berkurang ringan. Tanaman ini sangat unik sekali karena banyak sekali manfaatnya untuk pengkonsumsinya. Melalui penelitian yang dilakukan di laboratorium Inggris, pada buah cabai rawit dapat mencegah kanker, meningkatkan nafsu makan, untuk memperlambat penuaan, mengatasi stroke, menjaga dan merawat jantung, untuk mengatasi nyeri pada sendi dan merawat tubuh Anda. Di daerah yang berbeda tentu cara penyebutkannya berbeda. Jika Anda ingin membudidayakan cabai rawit, sebenarnya sangat mudah sekali jika Anda sudah mengetahui syarat tumbuhnya. Karena dibandingkan dengan cabai besar yang cenderung banyak sekali resikonya. Jika keduanya dibudidayakan dengan serentak, kemungkinan pada hama dan penyakit yang berada di tanaman cabai besar dapat menyerang cabai rawit. Disarankan Anda tidak membudidayakan dengan sekaligus dari dua jenis ini. Langkah awal budidaya cabai rawit. Hal pertama kali yang Anda harus lakukan untuk budidaya tanaman ini, Anda harus memilih varietas apa yang cocok di daerah Anda. Disarankan Anda menggunakan varietas Bara, Pelita F1, Taruna, Dewata F1, Juwita F1. Pemilihan benih cabai rawit. Banyak sekali jenis cabai rawit untuk budidaya dengan jenis dan keunggulannya masing-masing. Anda dapat memilih jenis bibrida seperti jenis cabai rawit di atas. Perhitungan untuk modal utama Anda diukur dan dijumlah terlebih dahulu berapa kebutuhan bibit cabai rawit untuk luas lahan. Jika Anda ingin menekan biaya, kami sarankan untuk membuat penyeleksian benih cabai secara manual, membuat benih cabai sendiri yang diperkirakan cocok untuk kondisi lahan N. Benih yang dihasilkan biasanya didapat dari tanaman yang sebelumnya setelah masa dormansi selesai. Disarankan benih yang dihasilkan dari panen ke-4 sampai ke-6 untuk ke-6 ke atas. Kami sarankan jangan gunakan lagi, karena hasilnya akan lebih buruk jika dipaksakan dan tidak optimis. Tanaman cabai bisa panen lebih dari 3x. Pada masa panen memiliki fase pertama sampai ketiga biasanya cabai yang dihasilkan masih sedikit.
Kemudian untuk panen selanjutnya dan menjelang akhir panen, jumlah biji yang dihasilkan akan meningkat lebih banyak tapi kecil-kecil. Untuk memilih benih cabai rawit yang baik, pilih beberapa tanaman yang sehat dan terlihat kuat. Dari tanaman tersebut pilih buah yang bentuknya sempurna, bebas dari serangan penyakit dan hama. Kemudian biarkan buah tersebut menua pada pohon. Kalau memungkinkan biarkan buah hingga mengering di pohon. Setelah buah diambil buahnya, potong dengan arah membujur pada kulit buah. Pisahkan kulit buah dan biji yang terdapat pada ujung-ujung buah untuk diambil bagian tengah buah, karena di dalam buah bagian tengah biasanya lebih berkualitas dibandingkan dengan biji yang terdapat pada ujung buah. Rendam semua biji seleksi Anda pada larutan air bersih. Tujuannya agar biji dapat dipastikan bersih dari kotoran yang menempel. Dengan merendam biji cabai rawit di dalam air, Anda dapat melihat biji yang benar-benar baik. Ditandai dengan tenggelamnya biji, biasanya itulah biji yang berkualitas. Buang semua biji yang mengapung di air. Kemudian siapkan tampan, wadah untuk menjemur biji, untuk dijemur selama 3 hari. Berbeda lagi dengan sasaran untuk organik. Biasanya untuk yang organik dibedakan dengan proses perendaman yang menggunakan fungisida. Tujuannya agar biji dapat terhindar dari jamur. Kita dapat mengukur dari kandungan air atau kadar air pada biji. Hal ini sangat penting untuk tujuan kita. Jika Anda ingin menyimpan biji ini dengan jangka waktu yang panjang, kadar air yang digunakan harus benar-benar kering. Jika kering, kemungkinan Anda sudah berhasil untuk membuat biji dengan proses dormansi. Dormansi adalah proses masa tidur tanaman dan bisa disimpan lebih dari 2 tahun dalam penyimpanan. Benih yang baik Anda bisa menggunakan pengecekan uji kecambah. Biji cabai rawit dapat tumbuh hingga 80% ke atas. Jika Anda mengecek daya kecambah kurang dari 50%, lebih baik jangan ditanam. Ada beberapa faktor di dalam pertumbuhan. Saya sarankan Anda membaca panduan ini. 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Persemaian benih cabai rawit. Sebelum menanam, hitung kebutuhan benih Anda. Jika Anda menanam dengan luas 1 hektar, dipasti kebutuhan Anda adalah 0,5 kg. Kemudian semai nursery dengan diberikan naungan. Tujuannya untuk menghindari sinar matahari langsung, kestabilan suhu, menghindari dari hujan, kelembaban yang terjaga dan terpaan angin. Siapkan polybag ukuran 5 tanda kali 10 cm untuk diisi tanah semai hingga 3/4 bagian. Untuk membuat media persemaian, Anda dapat membuat sendiri dengan campuran tanah, arang sekam dan kompos. Perbandingannya 1:1. Media semai harus memiliki struktur yang gembur dan halus, bertujuan untuk mempermudah perakaran benih. Untuk mencapai struktur tersebut, Anda perlu mengayak semua bahan di atas. Semua bahan sudah siap. Kemudian langkah selanjutnya Anda harus merendam biji yang tadi Anda keringkan dalam air hangat selama 6 jam. Tujuannya agar menghilangkan proses dormansi biji cabai rawit. Kemudian tanam biji ke dalam polybag sedalam 0,5 cm. Tutup biji dengan tanah semai. Kemudian kita lakukan perawatan dengan penyiraman secara teratur setiap pagi dan sore. Untuk menghindari kucuran air yang terlalu deras, disarankan menggunakan penutup bagian atas benih dengan kertas koran. Kemudian siram menggunakan gembor. Jika menggunakan gembor, air yang turun akan jatuh pada polybag secara berlahan dan kestabilan kelembaban akan terjaga karena kertas koran tersebut. Setelah 2 minggu dapat dipastikan bibit siap tanam.
Tapi biasanya pada hari ke-7 bibit sudah mulai tumbuh. Bibit cabai rawit baru bisa dipindahkan ke lahan terbuka setelah berdaun 4-6 helai atau kira-kira berumur 1 hingga 1,5 bulan. Pengolahan dan penanaman cabai rawit. Bibit yang kita siapkan sudah benar-benar siap untuk ditanam. Kemudian Anda siapkan lahan untuk penanaman. Pengolahan lahan bisa kita gunakan dengan cara membejaknya dengan ke dalam 40 cm. Kita ukur pH tanah. Jika lahan terlalu asam, Anda bisa menetralkan dengan menambahkan kapur. Dolomit biasanya diberikan dengan kisaran 1-4 hektar ton tergantung dari tingkat keasaman pada lahan. Kemudian pada bedengan buat dengan lebar 100-110 cm dengan tinggi 30-40 cm dan panjang. Tergantung dengan lahan Anda, jarak antara lebar berkisar 60. Jika tanah kurang unsur hara, Anda harus menambahkan pupuk dasar atau bisa dengan urea, SEP 36 dan KCl secukupnya. Jika Anda ingin menambah kualitas produktivitas, kami sarankan agar menggunakan mulsa hitam perak, namun Anda harus mempertimbangkan dengan segi biaya. Karena menggunakan mulsa hitam perak biaya lumayan besar. Karena jika dilihat dari pasaran cabai rawit di pasaran agak kurang jika dibandingkan dengan cabai besar, jika dikalkulasikan akan rugi. Berbicara tentang mulsa, sebenarnya ada alternatif lain untuk menghemat biaya yang kita keluarkan oleh petani. Anda dapat menggunakan mulsa organik dengan memanfaatkan jerami dan potongan batang jagung halus. Buat lubang tanam dengan pola zigzag dengan ukuran 50-60 cm. Lubang tanam dibuat dalam 2 baris dalam 1 bedengan dengan jarak antar baris 60 cm. Pembuatan lubang dibuat zigzag tidak sejajar. Hal ini berguna untuk meningkatkan penetrasi sinar matahari dan sirkulasi udara. Kemudian tahap transplanting, pemindahan bibit dari polybag ke lahan. Sobek bagian polybag kemudian masukkan ke dalam lubang tanam dan tutup perakaran menggunakan tanah. Disarankan Anda melakukan transplanting pada saat pagi hari atau sore hari. Dan usahakan Anda menanam dengan cepat dan rapi dalam satu hamparan 1 hektar sehari sudah dengan serentak. Perawatan dan pemeliharaan cabai rawit. Dalam pemeliharaan tanaman cabai rawit cukup mudah. Penyiraman bisa dilihat dari kelembaban tanaman. Bila tanah mengering, kita siram menggunakan air dengan kelembaban kisaran 70% dari keseluruhan. Di dalam pengiran Anda bisa menggunakan sistem lab bedengan, merendam semua bedengan dengan ketinggian setengah dari bedengan. Namun metode ini jika di daerah Anda banyak tersedia air. Pemupukan susulan. Setelah dipupuk yang pertama kali, Anda harus menambahkan pupuk susulan kisaran umur tanaman cabai rawit 1 bulan selanjutnya. Setiap panen secara terus-menerus diberikan pupuk susulan. Pemupukan bisa menggunakan pupuk organik atau kompos atau dengan pupuk cair. Tambahkan pupuk cair yang sudah dilarutkan dengan perbandingan 100 ml tanaman. Jika Anda menggunakan pupuk kompos, berikan 500-700 gram tanaman. Atau menggunakan pupuk NPK dan urea. Penyiangan. Dari kebanyak pembudidaya cabai rawit sangat dijarangkan menggunakan mulsa. Sehingga penyiangan harus secara rutin dilakukan untuk menghindari pertumbuhan gulma. Pengendalian hama dan penyakit cabai rawit. Untuk tanaman cabai rawit biasanya tanaman ini sangat kuat menghadapi hama dan penyakit. Namun bukan tidak mungkin terserang hama dan penyakit. Kita harus mengantisipasi sebelum tanaman kita sakit.
Pengendalian penyakit cabai rawit. Hama pada tanaman cabai rawit yang umum ditemukan. Apis. Lalat buah. Untuk mengendalikannya kami sarankan baca cara mengendalikan lalat buah. Kapik. Yang umum terjadi pada bagian buah cabai rawit terkena penyakit patek yang disebabkan oleh sejenis serangga yang menanamkan larva menimbulkan penyakit. Namun bukan hanya penyakit patek, ada beberapa penyakit cabai rawit yang harus Anda ketahui, yaitu keriting daun biasanya timbul saat musim hujan. Dikarenakan pH asam basa dari air hujan yang menempel pada daun cabai rawit. Pemanenan cabai rawit. Panen dapat dilakukan pada umur 2,53 bulan dihitung sejak tanam. Pemanenan bisa dilakukan hingga tanaman cabai mencapai umur 6 bulan bahkan bisa lebih. Umur maksimal cabai rawit adalah 24 bulan. Fase panen hingga 15-18 kali dalam sekali tanam. Perhitungannya pada umur yang tua hasil panen akan berkurang dan kualitas cabai akan menurun. Sehingga tidak ekonomis lagi hasil yang didapat jika Anda berhasil membudidayakannya bisa mencapai 30 ton, bahkan bisa lebih dari jumlah itu. Kami sarankan memanen cabai rawit pada pagi hari. Caranya dengan memetik buah beserta tangkainya. Buah yang baik bentuknya ramping dan padat berisi. Tipe buah seperti ini biasanya rasanya pedas dan dihargai lebih tinggi di pasar dibanding buah yang besar namun copong.